Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam perlindungannya, berkah dan ridhonya. Amin. Ada komentar yang dari At-Taubah ya. Dia meminta saya untuk meramal 2-3 tahun ke depan. Bagi saya meramal itu gampang, karena meramal itu tidak memiliki kadar kebenaran. Jadi kalaupun benar ya kebetulan, kalaupun salah ya tinggal meramal lagi. Tapi itu bukan satu hal yang bisa dijadikan pegangan lah gitu. Nah, daripada meramal, saya akan memaparkan tentang mendekatnya kepastian harapan. Mendekatnya harapan dan kepastian gitu. Kembali masalah Satrio Piningit ya. Melacak Satrio Piningit itu bukan hal yang mudah, dan memang tidak mudah, dan memang tidak akan dapat. Saya berani memastikan bahwasanya tidak ada satupun tokoh spiritual ataupun tokoh metafisik, paranormal atau paranormal atau ahli supranatural itu yang bisa nembus Satrio Piningit, karena dihijab langsung oleh Allah. Yang bisa mengenalinya hanya orang-orang yang diizinkan atau diridhoi Allah. Itu saya pastikan. Terus dari mana saya dapat informasi itu? Awalnya melalui mata batin, ternyata tumpul. Terus mencoba melalui mata kaki, malah tersandung. Akhirnya saya menyebar mata-mata, agak berhasil. Jadi begini saudaraku, tugas utama Satrio Piningit itu adalah kembali menegakkan agama tauhid. Itu kuncinya di situ. Jadi dia dilahirkan, kemudian dibimbing, digembleng dengan berbagai ilmu, kemudian dibekali dengan 4 unsur sidik, amanah, tabligh, batona, kemudian sepak terjangnya hasta brata atau mahkota rama itu. Nah, tugas utama dia adalah menegakkan kembali agama tauhid di muka bumi ini. Jadi saya tidak lagi berbicara masalah Nusantara. Nah, ketika nanti agama tauhid sudah ditegakkan, maka nanti yang berjalan adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika orang sudah beriman dan beramal soleh, maka nanti klop dengan Al-Anbiya ayat 105, bahwasanya dunia ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Nah, ketika orang-orang itu sudah beriman dan beramal soleh, ketika tauhidnya sudah bagus, kemudian beriman, kemudian beramal soleh, maka kehidupan ini akan menjadi sangat-sangat lebih baik. Jadi tugas Satrio Piningit itu mereposisi, mengelola, membangun tatanan baru tentang umat agar bertauhid, sehingga nanti mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang-orang itu sudah beriman dan beramal soleh, maka berkah dari langit akan turun. Ketika tatanan dunia sudah menjadi soleh, sudah menjadi baik manusianya,
maka tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi maling, tidak ada lagi koruptor. Karena yang diangkat moralitas. Nanti di situ, ketika orang sudah beriman dan beramal soleh, sudah perilaku sosial, sudah menggunakan akhlak yang baik, berkah dari langit turun, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi maling, tidak ada lagi koruptor, maka doa kita tercapai. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Capaian hasanah di dunia adalah materi, sains, dan teknologi. Sedangkan target bekal akhirat adalah iman dan amal soleh. Jadi tugas Satria Piningit yang utama itu seperti itu. Saya ulang sekali lagi ya. Tugas Satria Piningit ini menata kembali dunia, mengelola manusia agar kembali kepada tauhid, beriman dan beramal soleh, supaya menciptakan perilaku yang soleh, supaya tidak menciptakan kerusakan di bumi, sehingga janji Allah bahwa bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Itu janji Allah. Nanti ketemu di situ. Setelah orang-orang beriman dan beramal soleh, berakhlak mulia, maka berkah dari langit turun. Tidak ada lagi perampokan, tidak lagi kelaparan. Goalnya di situ sebenarnya. Jadi doa Robbana atina fid dunya hasanah tercapai, wa fil akhirati hasanah insyaallah tercapai. Kehidupan materi yang cukup dan persiapan ke akhirat juga cukup. Itu tugas Satria Piningit. Nah, terus pertanyaannya kapan itu akan berlangsung gitu. Sang Satria ini tidaklah hanya menata dunia dimensi manusia, tapi juga menata dimensi-dimensi yang lain seperti dimensi jin, setan, dan iblis. Mungkin lain kali saya ceritakan. Di dunia lain, di dimensi lain sudah selesai. Jadi kalau Anda ahli metafisik, silakan mengembara di dunia metafisik, itu sudah bersih. Sekarang yang sedang ditata adalah dunia manusia dengan cara-cara spirit. Apakah itu sudah dilakukan? Insya Allah saya berani pastikan sudah dilakukan. Sedang dalam proses. Jadi kalau ada yang bertanya, apa yang akan terjadi 2 atau 3 tahun lagi adalah itu apa yang akan terjadi pada 2 atau 3 tahun lagi? Kepastian pertama, 3 tahun lagi tahun 2023. Jadi pada mulai tahun 2021, kita insya Allah akan merasakan sebuah ketenangan yang baru. Karena tatanan ini sudah dijalankan. Namun bagi orang-orang tertentu yang memiliki hijab rasa, sekali lagi, orang-orang yang memiliki hijab rasa itu artinya rasanya itu tidak terasah gitu loh. Tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada alam, itu tidak akan merasakan kebaikan ini. Tapi orang-orang yang peka terhadap lingkungan, terhadap saudara, terhadap manusia yang lain, terhadap alam, itu akan merasakan bahwasanya sekarang ini dunia sudah makin tenang gitu loh. Tapi masih di alam spirit ya. Di alam rasa itu sudah mulai tenang. Maka di sini saya menyampaikan bahwasanya Satria Piningit itu tugasnya bukan hanya untuk membangkitkan kejayaan Nusantara. Dia bukan hanya milik Nusantara, dia itu milik dunia, milik alam dunia dengan berbagai dimensinya. Gitu. Nusantara ini memang titik berangkatnya di Nusantara, tapi bukan hanya di Nusantara.
Itu maksudnya ya. Jadi insya Allah berharaplah, karena jangan putus asa, jangan berhenti berharap. Tatanan ini sedang berjalan, sedang dikondisikan, sedang dipersiapkan. Insya Allah tidak lama lagi hal itu akan terwujud. Dan saya berharap Anda tidak berpikir bahwa ketika Satrio Piningit ini hadir, dunia kembali seperti kerajaan. Tidak. Ya. Dunia akan tetap seperti ini, berjalan ke arah tatanan yang lebih baik. Itu intinya. Jadi mudah-mudahan secepatnya kita bisa merasakan fid dunya hasanah, berupa kemajuan teknologi, kecukupan materi, pengetahuan dan sebagainya. Wafil akhirati hasanah, semua manusia mempersiapkan itu melalui iman dan amal soleh ya, sehingga bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Ketika sudah diwarisi oleh orang-orang soleh, maka berkah dari langit turun, maka jadilah dunia ini seperti surga. Sekali lagi, bukan jadi surga, tapi seperti surga. Oke. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.